Keluaran pasal 25 ayat 1-9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang dibacakan tadi itu adalah pembicaraan Tuhan Allah kepada hambanya Musa di puncak Gunung Sinai. Jadi ayat-ayat firman Tuhan yang tadi dibacakan itu adalah kata-kata Tuhan Allah kepada hambanya Musa waktu Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke puncak Gunung Sinai selama 40 hari. Dan umat Israel berkemah di sekitar Gunung Sinai itu selama 1 tahun. Jadi lama ya. Pada waktu itu Tuhan suruh beristirahat bangsa Israel karena sudah cukup lelah ya. Dari perjalanan mulai keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan Mesir, dari Goshen, Tuhan menyuruh Musa memimpin umatnya yang sekitar 2-3 juta orang jumlahnya. 3 juta orang lah, cukup banyak ya. Dan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel dengan pimpinan hambanya Musa, mereka akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, baik kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel ya. Jadi Tuhan menepati janjinya sekarang. Dan kita ingat, pada waktu bangsa Israel, orang-orang Israel mau keluar dari Mesir, setelah tulah ke-10, yaitu Tuhan membunuh anak-anak sulung orang Mesir, termasuk binatang-binatangnya yang sulung Tuhan bunuh semuanya. Dan pada waktu itu bangsa Israel dibebaskan oleh Firaun dan orang Mesir untuk meninggalkan tanah Mesir. Dan sebelum mereka pergi, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel, orang-orang Israel, untuk meminta barang-barang berharga. Untuk apa ya kalau dipikir-pikir? Di padang gurun barang-barang berharga seperti emas, perak, tembaga, kain yang halus, kain lenan, terus kulit kambing, kulit domba. Kalau dipikir-pikir, kulit lumba-lumba, itu semua barang mahal ya, sangat-sangat mahal. Tapi oleh kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan, orang Mesir memberikan. Dalam arti, satu, itu adalah jarahan orang Israel kepada orang Mesir, karena selama 300 tahun orang Mesir sudah menjarah orang Israel, yaitu mereka dijadikan budak dan tidak dibayar. Sekarang Tuhan membalas, Tuhan menagih. Musa minta barang-barang berharga. Nah, itulah sebabnya orang Mesir dengan senang hati memberikan barang-barang mahal, yaitu emas, perak, tembaga, kain-kain, baju-baju yang bagus. Mereka kasih semuanya. Nah, setelah perjalanan yang cukup lama, sekitar berapa lama ya, mereka tiba di Gunung Sinai, mereka berkemah.
baru kita tahu apa manfaatnya barang-barang berharga itu. Yaitu melalui pembacaan firman tadi, Tuhan menyuruh Musa agar bangsa Israel mendirikan apa? Kemah suci atau kemah Musa. Kalau bahasa Yunaninya, karena Alkitab ada yang ditulis dalam Septuaginta, yaitu dalam bahasa Ibrani dipindahkan ke bahasa Yunani. Tuhan suruh mendirikan kemah suci, kalau dalam bahasa Yunaninya itu skenoo, atau tempat Tuhan tinggal, atau hadirat Tuhan. Kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Israelnya, ha-miskan, artinya kemah suci ya. Dan terkenal sebagai kemah Musa karena Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci ini. Apa maksudnya Tuhan menyuruh Musa agar bangsa Israel mendirikan kemah suci? Pertama, supaya Tuhan mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan mau berbicara, ya. Tuhan mau bergaul dengan bangsa pilihannya ya, sekalipun di padang gurun ya. Jadi Tuhan suruh dirikan kemah. Sebab kalau kemah itu bisa diangkat lagi ya. Kalau Tuhan suruh bikin permanen seperti bait Allah di tanah perjanjian, itu tidak bisa diangkat-angkat ya. Jadi Tuhan menyuruh Musa, buatlah kemah suci, atau bahasa Inggrisnya tabernacle ya, atau skenoo, atau hamiskan bahasa Yahudinya ya. Tetapi Tuhan bilang gini, untuk itu Musa, anjurkan, suruh bangsaku, umat pilihanku, orang-orang Israel, untuk memberikan persembahan khusus. Ya, persembahan khusus itu berupa apa? Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain yang mahal ya, kain ungu muda, lenan halus, bulu kambing, bulu domba, kulit lumba-lumba, itu barang mahal semuanya. Dan batu-batu permata, ya, Tuhan suruh kumpulkan, tetapi dengan syarat apa ya? Yang mau memberikan dengan rela, yang terdorong hatinya. Jadi Tuhan tidak paksa ya. Tuhan bisa saja kalau dengan Tuhan punya kuasa, Tuhan ciptakan jadi kemah suci. Jadi dia cukup berfirman ya. Tetapi Tuhan mau orang umat pilihannya, yaitu orang-orang Israel, bekerja sama dengan Tuhan. Inilah salah satu sifat Tuhan yang kita perlu tahu ya. Tuhan suka bekerja sama dengan kita. Tuhan suka bekerja sama dengan umat Israel waktu mendirikan kemah suci itu. Tuhan bisa berfirman, sedangkan menciptakan alam semesta, Tuhan cukup berfirman. Jadi kan? Tapi ini Tuhan mau umatnya juga merasakan ada andil, ada kontribusi ya. Dan Tuhan katakan yang rela hatinya memberikan. Jadi kalau terpaksa Tuhan tidak mau terima. Sebab Tuhan itu maha kaya. Tidak perlu dia meminta emas, perak, tembaga dari orang Israel. Dia yang punya ini kekayaan ya. Tetapi dia mau orang Israel mulai sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan dengan rela hati mau memberikan barang-barang mahal yang mereka terima dengan gratis dari orang Mesir. Dan mereka memberikan. Dan mulai hari itu Musa mendirikan kemah suci itu. Dan kemah suci ini jadi dibangun selama 40 hari. Jadi waktu membangun kemah suci ini memakan waktu 40 hari ya. Dan Tuhan yang kasih tunjuk, petunjuk-petunjuknya, bahan-bahan apa yang harus dipakai. Dia punya arsitekturnya bagaimana bentuknya. Jadi ada pelataran, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ya, dan di dalam kemah suci itu, di ruangan suci ada menorah, ada meja roti sajian, ada apa lagi? Mesbah ukupan, yaitu mesbah tempat berdoa,
Kemudian ada tabir yang memisahkan ruangan kudus dan maha kudus. Ini baru di tabernakel ya. Jadi tabernakel inilah ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Raja Salomo bangun, tetapi bentuk permanen yang kita sebut bait Allah ya, bait suci. Dan Salomo ini, Raja Salomo membuat ukurannya berlebih-lebihan, lebih daripada yang di kemah suci. Dia mau memberi sama Tuhan lebih. Tetapi kalau ukuran sebenarnya, bahan-bahannya yang sebenarnya, yang diinginkan Tuhan pada waktu membuat tabernakel ini, kemah suci ini. Jadi sekarang apa kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman, terutama keluarga Warlot, apa yang kita dapat pelajaran dari pembangunan tabernakel ini? Ya, apa pelajaran buat kita? Pertama, Tuhan mau kita kerjasama dengan Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Seperti membangun tabernakel itu Tuhan mau kerjasama, ya. Dan Tuhan mau juga kita memberikan apa yang kita punya bukan dengan terpaksa, tetapi dengan rela hati. Ya, seperti bangsa Israel, mereka rela memberikan emas, perak, kain-kain mahal, apa yang berharga mereka rela, tidak dengan terpaksa. Jadi yang pertama kita belajar dari pembangunan tabernakel, Tuhan mau kerjasama dengan kita atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan sekarang? Yaitu amanat agung. Kita memberitakan Injil Kristus ke bangsa-bangsa, kepada siapa saja, kapan saja. Dan kedua, Tuhan mau kita rela memberikan apa yang kita punya. Jangan karena terpaksa. Dan ketiga, kita harus ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau sekarang apa? Petunjuk dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah itu ya. Dan yang kedua, ketika bangsa Israel di tanah perjanjian, Raja Salomo mendirikan bait Allah. Jadi kelanjutan dari kemah suci, bait Allah. Dan kita tahu kemudian bait Allah yang dibangun Salomo dihancurkan oleh Raja Babilonia, yaitu Nebukadnezar. Kemudian bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nanti zaman Raja Kores, Raja Persia, orang Israel kembali ke Yerusalem, membangun lagi bait suci yang kedua. Karena bait suci yang pertama sudah roboh ya, dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Jadi waktu mereka kembali atas pertolongan Raja Kores dari Persia, mereka membangun lagi bait suci yang kedua, ya, yang kedua ini. Tetapi susah selesai, nanti dirampungkan oleh Raja Herodes, yaitu tahun 20 sebelum Masehi. Raja Herodes merampungkan, jadilah bait Allah yang kedua yang paling indah. Yang bangun siapa? Raja Herodes ya. Nah zaman itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita ingat pernah Tuhan Yesus merayakan hari raya Hanukkah di bait Allah. Pernah. Dan Tuhan katakan, akulah terang dunia. Ya, di situ di bait Allah yang kedua. Tapi bait Allah yang kedua ini juga dihancurkan lagi pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, jenderal dari kerajaan Romawi. Karena bangsa Israel menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dihukum oleh Tuhan melalui Jenderal Titus, sehingga bait Allah yang kedua yang dibangun Herodes habis. Dan di masa sekarang kita sudah dengar berita-berita orang Israel rencana membangun bait Allah yang ketiga, ya. Itu masih berita viral ya, tapi belum terlaksana. Dan apa maknanya lagi buat kita? Tuhan katakan pada waktu dia berbicara kepada orang-orang Farisi, robohkan bait Allah ini dan aku akan bangunkan dia dalam 3 hari. Orang Farisi bilang, waduh, Herodes saja bangun ini, kalau kita hitung-hitung waktunya 46 tahun. Kau cuma bangun 3 hari. Padahal mereka tidak tahu yang dimaksud Tuhan.
bait Allah itu tubuhnya Tuhan Yesus yang nanti mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan di kitab Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa tabernakel itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah datang ke dunia. Ya, itu di Yohanes 1 ayat 14. Dan di akhir zaman ini Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat 17, kamu adalah bait-bait Allah yang kudus. Siapa yang merusak bait Allah itu Tuhan akan menghukumnya. Jadi kita ini dikatakan oleh Tuhan bait-bait Allah di akhir zaman. Jagalah kehidupan kita, persembahkanlah tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Caranya bagaimana? Mari kita bersaksi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjalankan amanat agung, kita memberitakan Injil Kristus kepada siapa saja, kapan saja, dengan sesuai talenta kita masing-masing. Yang jelas kita pakai hikmat dan kuasa Roh Kudus. Demikianlah pesan dari firman Tuhan tentang membangun kemah suci, tabernakel, dan apa hubungannya dengan kita yang adalah bait-bait Allah di akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan nanti Oma Palar yang akan melanjutkan untuk menyempurnakannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman tim Barlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Saat ini saya menambahkan saja sedikit apa yang Opa katakan tadi. Dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Saya menyimpulkan apa yang terjadi pada pembacaan kita dengan hubungannya dengan generasi kita. Kalau saya membaca, saya renungkan ayat judul yang kita baca hari ini, itu Tuhan, di situ Tuhan mau menyatakan dirinya kepada anak-anaknya, kepada manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, di situ Tuhan menyatakan isi hatinya. Tuhan mau mengatakan kepada umatnya yang Dia ciptakan, dan terutama anak-anak Tuhan yang percaya pada Dia, bagaimana sebenarnya pribadi Tuhan, ya, kepada ciptaannya. Di situ Tuhan mau menyatakan bagaimana hubungan Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Saya renungkan di situ ada Tuhan menyatakan dirinya dan kepada ciptaannya apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya dirinya. Di situ sangat jelas Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Saya tidak ulangi yang apa Opa katakan tadi, tapi saya menyimpulkan bagaimana Tuhan, kemah yang didirikan Tuhan, itulah yang Tuhan mau ada gambaran hubungan Tuhan dengan yang Dia ciptakan, yaitu manusia. Di situ ada hubungan kasih yang tidak bisa terlepas, tapi di situ juga ada otoritas yang Tuhan buat, ada juga pilihan, kebebasan dari isi daripada apa yang Tuhan katakan yang kita baca. Di situ juga ada kebebasan dari sang yang diciptakan, yaitu kita manusia. Bagaimana kita renungkan kerjasama yang Tuhan berikan pada kita, itu Tuhan buat ada yang tadi Opa katakan harus ada syarat-syaratnya, ada kebebasan pilihan, ya, mau memberikan atau tidak. Saya tidak ulang lagi sampai ada juga kata harus, ya. Mari kita renungkan bersama. Kalau kita renungkan di sini, itu ada satu gambaran hubungan antara Tuhan dan kita, anak-anaknya khususnya, ya. Di sini bagaimana kita melihat kita harus menghadap Tuhan yang bagaimana
pribadi Tuhan, dan juga Tuhan menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Sang Pencipta. Di situ ada kebebasan, ada kerukunan, ada persekutuan ya, yang Tuhan ciptakan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun yang dalam hal ini, yaitu seperti kita generasi sekarang akhir zaman, yaitu kalau kita ikut semua tidak akan diganggu oleh iblis yang menjadi musuh kita. Saya katakan itu karena saya merenungkan apa yang Tuhan bekerja di akhir zaman ini. Kenapa kita harus kuat ya? Karena yang kita hadapi adalah iblis. Itu dari awal sampai akhir dunia itu yang menjadi sasaran empuk bagi mereka iblis untuk menghancurkan kita. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan cara menyusun kemah, saya ulang lagi, di situ ada rambu, ada kebebasan yang terpelihara, yang dibuat oleh Tuhan, yang kita harus ikut. Kalau kita taat di dalamnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang kehidupan yang damai sejahtera, pasti itu sukacita yang tidak bisa diganggu buat oleh iblis sendiri. Karena apa yang Tuhan buat, katakan itu di dalam ada persekutuan yang sangat indah. Semua dengan rambu-rambu. Saya tidak katakan lanjutkan apa yang Opa sudah katakan. Semua ada artinya kalau kita mau menyelidiki firman Tuhan dengan segala pernik-pernik yang Tuhan sarankan kepada Musa harus disediakan, harus dibuat oleh umatnya. Di situ ada kerjasama, semua ada artinya. Tapi kita untuk kali ini kita tidak kupas. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah ingin lebih tahu, mari kita belajar sama-sama untuk firman Tuhan. Kita minta Tuhan, kita menyelidiki, Tuhan akan memberikan yang lebih luas dari itu. Tapi intinya firman Tuhan hari ini, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan kita mengetahui pribadi Tuhan, dan di situ ada persekutuan yang indah. Saya tidak panjang, Bapak Ibu di rumah, itu sangat jelas. Inilah awal Tuhan membentuk suatu negara, bangsanya sendiri yang dia akan datang, yaitu melalui bangsa Israel. Waktu dia datang, dia sudah buat, dia sudah gambarkan dalam melalui kemah yang Tuhan rencanakan. Ya, saya tidak pandai berbicara, tapi sangat saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian Bapak Ibu di rumah. Itu pengertian yang sungguh dalam, Bapak Ibu, sangat dalam. Saya tidak bisa jabarkan satu persatu, tapi saya sangat mengerti Tuhan itu sangat indah, sangat mengasihi kita, dan kita tidak bisa keluar daripada Tuhan. Tuhan inginkan, karena sebelum dia membentuk kita, sebelum dia membentuk satu bangsanya sendiri yang dia akan datang melalui bangsanya, dia sudah memberikan banyak sekali rambu-rambu agar kita tidak keluar dari rambu-rambu itu. Karena Tuhan di situ tidak membuat kita sebagai Tuhan adalah sebagai raja yang berotoriter, tidak. Ada di situ gambaran kasihnya yang luar biasa, yang kita diberikan kebebasan untuk kita membuat suatu hal yang bagaimana kita melihat pribadinya, itu kebebasan dari kita, terserah kita. Tetapi yang dia ingin kita jangan keluar dari rambu yang Tuhan sudah berikan. Itu saja Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah pada siang hari ini. Saya tidak bisa menjabarkan, ya saya tidak pandai berbicara, tapi mungkin di lain kali Opa bisa menjabarkan satu persatu. Yang hanya saya bisa katakan, saya renungkan bahwa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tinggal kita memilih apakah kita terus di dalam Tuhan atau kita keluar dari jalurnya. Kita bebas di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian di rumah, teman-teman, sangat bebas, tetapi bebas yang terpimpin. Mari kita ambil makna daripada apa yang Tuhan sarankan bagi Musa untuk membuat dia satu kemah tempat dia diam. Dan pada akhir zaman ini kita sudah mengetahui itu sebenarnya yang Tuhan mau sekarang. Dia mau kita
Tahu dia tahu kita dengan apa? Dia mengirimkan rohnya tinggal dengan kita. Kita adalah kemahnya, bait sucinya. Nah, rambu-rambu apa yang Tuhan berikan tadi itu semua ada di dalam kita hidup anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang percaya padanya zaman ini. Semua itu disimpulkan ada di dalam hati kita. Dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kita adalah kemahnya. Apa yang Tuhan buat itu semua ada. Kalau mau dijabarkan satu-satu, itu semua ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari rumah, kalau ini kita renungkan dalam-dalam, tidak ada kata kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan kita. Di situ kita menyembah Dia. Di situ kita segala apa yang kita rindukan, di situ kita bisa berbicara dengan Dia. Karena apa? Dia sudah bersatu dengan kita. Jadikanlah kehidupan kita, hati kita adalah kemah Tuhan, bait Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Dia, itu yang Tuhan selalu jaga. Tidak akan dapat seperti yang dikatakan di dalam firman hari ini. Nah, mari kita sungguh-sungguh, kita berdoa, mari Tuhan tetap tinggal, jadikan rumah hati kita adalah kemah Tuhan, bait Tuhan. Maka semua orang yang melihat kita di situ adalah tempat tinggalnya Tuhan. Orang dunia akan melihat kita beda dengan dunia ini karena tempat tinggal Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, bahkan persekutuan kita, itulah gambaran yang kita lihat dari pembacaan hari ini. Kiranya apa yang dibawakan pada hari ini bagi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, mari kita jadikan hidup kita, hati kita adalah kemah Tuhan, agar segala apa yang kita lakukan tapaki dunia ini, kita menjalani akan beda dengan dunia ini. Ada perbedaan besar, orang akan melihat kehidupan kita sangat bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu di rumah, kiranya apa yang dibawakan pada siang ini singkat, tapi saya percaya, saya berdoa Roh Kudus akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi bagi Bapak Ibu yang akan sudah mendengarkan firman hari ini, terutama yang apa yang saya bawakan, ya, disempurnakan. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.